Shalom. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita memulakan hari ini dengan mengucap syukur kepada-Nya karena Dia sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Hari ini kita akan bersama merenungkan tentang berhenti membandingkan anak. Pembacaan Alkitab diambil dari Yakobus 1 ayat 17. Firman Tuhan berkata, "Setiap pemberian yang baik dan sempurna datangnya dari surga dan diturunkan oleh Allah, pencipta semua cahaya di langit. Dia Allah yang tidak berubah dan Dia tidak menyebabkan kegelapan apapun." Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kesempatan yang baik saat ini kami akan gunakan sepenuhnya untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Bercakap-cakaplah dan tanamkan di dalam setiap hati kami agar menjadi pedoman untuk berjalan bersama-Mu setiap masa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, perkara membanding-bandingkan adalah seperti pedang bermata dua. Ada kalanya ketika seseorang dibandingkan satu dengan yang lain, hal tersebut akan memotivasinya atau sebaliknya. Saudara, ada kajian yang melaporkan bahwa membanding-bandingkan anak akan menyebabkan kesan yang negatif seperti iri hati, merusak hubungan, perasaan malu, bahkan dapat menurunkan nilai diri seorang anak. Sebagai ibu bapak, ada kalanya kita membandingkan anak kita satu dengan yang lain karena kita mempunyai harapan besar terhadap anak itu. Kita berharap agar anak kita semakin terdorong untuk menjadi seperti yang kita inginkan. Saudaraku yang seiman di dalam Tuhan, firman Tuhan mengajarkan bahwa setiap ciptaannya adalah unik dan mempunyai tujuan yang tersendiri. Tidak ada anak yang dilahirkan tanpa potensi diri yang Tuhan berikan. Oleh itu, anak adalah pemberian Tuhan yang sempurna dan mendatangkan kebaikan. Saudara, dalam Matius 25, Tuhan menjelaskan perumpamaan tentang pembahagian harta. Jika kita renungkan harta tersebut dari perspektif kita sebagai ibu bapak, anak adalah berkat yang Tuhan percayakan untuk kita kembangkan, dan Tuhan memberikan berkat-Nya kepada mereka menurut kemampuan mereka masing-masing. Saudaraku yang seiman di dalam Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan sudah menetapkan rancangan baik untuk setiap anak-anak yang Dia telah percayakan kepada kita. Justru itu, berhentilah membanding-bandingkan mereka. Katakan hal-hal positif yang dapat membangun mereka, bukan membandingkan. Ketika kita fokus mengembangkan apa yang Tuhan berikan kepada anak-anak kita dan tidak membandingkan mereka satu dengan yang lain, pasti akan banyak hasil positif yang dapat dikembangkan dalam diri mereka. Saudara, ada seorang yang bernama Memphis Arute pernah berkata seperti berikut, "Jangan suka membandingkan anak satu dengan yang lain, walaupun adiknya sendiri. Hargai, fahami kelebihan dan kekurangan mereka." Saudara, Amsal 29 ayat 17 berkata, "Didiklah anak-anak kamu, maka mereka akan memberi kamu ketentraman dan kegembiraan." Kiranya perkongsian hari ini
akan menjadi berkat dan mendorong kita sebagai ibu bapa untuk mengembangkan potensi diri anak-anak yang Tuhan telah percayakan dan pertanggungjawabkan kepada kita. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Saudara, walaupun perintah kawalan pergerakan semakin longgar, tetapi ingatlah keselamatan diri, ahli keluarga, dan juga orang lain. Kita jaga kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami sudah merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkaryalah dalam setiap diri kami, agar firman-Mu bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami setiap masa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.